Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi di Kempod, Kepoteker mengoceh di podcast episode 3. Yuhu! Yeay. Yeay. Balik lagi sama aku, Laila. Aku Cacen. Aku Niza. Dan ada satu teman lagi nih yang gabung sama podcast kita kali ini. Silahkan perkenalkan diri kamu, Fitri. Halo semuanya. Halo. Ya, jadi aku Gitfri. Aku anggota baru nih di Kepoteker gitu. Terus aku sama kayak yang lainnya juga. Kita dari mahasiswi dan mahasiswa farmasi UGM gitu. Welcome, Gitfri. Selamat datang. Ya. Oke, di episode kali ini kita mau bahas soal yang lagi ramai juga di pandemi Apa ini, tuh? yaitu terkait new normal atau adaptasi kebiasaan baru, kan? Seperti yang kita tahu nih, kan ya lagi pandemi dan semua orang banyak yang terhambat gitu kan. Tapi sekarang pemerintah, enggak sekarang sih, udah dari beberapa waktu yang lalu, pemerintah udah membolehkan kita semua untuk beraktivitas seperti biasanya. Tapi dengan mengikuti protokol tertentu dari pemerintah, seperti itu. Nah, protokolnya itu tujuannya ya untuk melindungi kita, jadi supaya kita bisa beraktivitas tapi tetap terhindar dan terlindungi dari penyakit COVID-19, kayak gitu. Bener banget kan. Nah, untuk istilahnya sendiri, mungkin teman-teman yang lain taunya cuman new normal ya nggak sih? Karena di media sosial atau pokoknya masyarakat tuh lazimnya penyebutannya tuh new normal. Padahal pemerintah udah ngasih istilah baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Kira-kira kenapa sih harus diganti gitu? Kalau setauku dengan istilah new normal itu tuh ada beberapa masyarakat yang malah menganggapnya normal, new-nya hilang. Jadi tuh kayak ya udah kita beraktivitas sehari-hari seperti biasanya. Kayak gitu lah, mungkin pemerintah mengganti istilah itu untuk mengantisipasi hal ini. Jadi kan namanya kan adaptasi kebiasaan baru. Lah harapannya tuh biar masyarakat tuh bisa ngelaksanain kegiatan sehari-hari dengan beradaptasi sama kebiasaan baru. Gitu sih. Oke, berarti supaya masyarakat juga paham ya, nggak cuma sekedar ini normal udah balik lagi kayak dulu, biar nggak kayak gitu kan. Padahal harus ada protokolnya biar nggak bebas banget masyarakatnya kan. Oke, ngomong-ngomong soal protokol nih, kira-kira apa sih protokolnya? Maksudnya apa yang bisa kita aplikasikan? Misal pas keluar rumah atau ke suatu tempat di luar rumah, itu apa sih yang harus kita lakukan? Aku mau kasih contoh ya. Oke. Aku kan dari Kediri tuh kemarin. Ya. Terus ke Jogja. Nah itu tuh dari PT Kereta Api Indonesia tuh juga udah nerapin protokol dari adaptasi kebiasaan baru tadi. Mereka tuh mewajibkan setiap penumpang yang mau naik kereta api harus ngasih surat surat kesehatan, bisa hasil swab atau hasil rapid test kayak gitu. Nah jadi aku ngelakuin rapid test dulu, terus hasilnya aku kasih pas mau naik kereta api. Terus kereta apinya PT Kereta Api Indonesia tuh juga ngasih face shield yang pelindung wajah itu loh. Iya. Itu dipakai di dalamnya, dalam kereta. Itu dikasih, tapi kalau kayak masker gitu bawa sendiri. Terus berarti juga double ya, pakai face shield juga sama masker juga. Pakai dua-duanya. Soalnya kan jalanan kayak gitu. Berarti tadi suratnya itu yang menunjukkan bahwa kamu aman gitu ya dari COVID. Untuk gitu. saat itu. Ya, saat berangkat. Saat berangkat gitu kan. Iya. Bagus sih, itu berarti kan untuk melindungi orang lain juga di dalam kan, di dalam keretanya. Ada lagi nggak yang punya contoh? Atau kita ke itu deh, ke basicnya. Kira-kira apa sih yang harus kita bawa kah? Atau apa yang harus kita lakukan gitu? Yang harus kita bawa itu ada macam-macam nih. Yang pertama yang paling penting itu masker. Nah, terus yang kedua
itu alat-alat makan. Misalnya kita bawa sendok, terus sama alat minum sendiri gitu. Terus yang ketiga, kita juga bawa alat ibadah sendiri. Misalnya yang muslim bawa sajadah sendiri atau mukena sendiri gitu. Jadi itu meminimalkan resiko tertularnya COVID melalui sajadah yang kita pakai gitu. Terus yang keempat, ini yang juga harus ada di tas kita kalau kita mau keluar itu adalah hand sanitizer dan tisu basah antiseptik gitu. Nanti itu juga membantu kita banget untuk membersihkan misalnya area meja makan kita atau tangan kita dan lain sebagainya gitu. Betul. Terima kasih informasinya, Gid. Itu sangat membantu untuk orang-orang yang mungkin nggak nyari tahu apa sebenarnya yang harus dipakai dan dilakuin gitu kan. Nah, seperti yang kita lihat karena udah era adaptasi kebiasaan baru, itu kan orang-orang jadi bisa beraktivitas kembali, termasuk untuk tempat-tempat yang mungkin bukan tempat kerja, tapi tempat-tempat hiburan, kayak misalnya pantai atau tempat wisata gitu kan udah dibuka lagi, tapi ya mereka punya protokolnya sih. Cuman mungkin yang aku pengen tekanin buat orang-orang lain yang melihat seseorang yang posting foto di sosial media mereka ke suatu tempat terus nggak pakai masker, itu harapannya orang-orang nggak mikir bahwa mereka tuh nggak pakai masker gitu kan, karena kan pastinya tempat-tempat itu juga punya protokolnya dan salah satunya harus pakai masker gitu. Cuman mungkin pas lagi foto doang dia kebetulan buka masker gitu. Terus aku cuma mau nambahin itu, apa faktanya di lapangan kayak gimana. Memang pakai masker terus kalau kemana-mana ya. Apalagi kalau yang jadi influencer di media sosial pasti punya banyak followers. Betul. Nah, followersnya pasti akan melihat dan secara tidak langsung, mereka influence gitu loh dari. Iya, namanya juga influencer gitu kan. Iya, benar. Harapannya ya mereka juga ada disclaimer-nya gitu loh, kayak bilang bahwa kita tetap pakai masker kok, walaupun pas di foto nggak pakai masker gitu kan. Yang penting protokolnya kita ikutin, karena itu juga buat kebaikan kita semua gitu. Ada lagi yang mau ngasih contoh atau tambahan? Social distancing juga harus diperhatikan lagi gitu. Physical distancing ya? Iya, physical distancing. Iya benar. Mungkin ya seperti yang kita lihat, mestinya rumah makan pun ketika mereka bilang bahwa mereka udah buka, mereka pasti ngejamin ke pembelinya bahwa di tempat itu udah ada physical distancing. Bahkan kemarin tuh waktu aku ke kantor pos pun, itu tuh kayak ruang tunggunya, kursi-kursinya tuh ya kayak di rumah sakit gitu, kayak ada silangnya, kayak di puskesmas gitu sih. Jadi kayak ada jarak gitu loh, nggak langsung sebelahan sama apa sih? Orang lain. Dengan orang lain. Jadi nggak sebelahan berarti sama orang lain. Berarti emang udah bagus ya, maksudnya tempat-tempat yang emang udah buka di era adaptasi kebiasaan baru ini udah aware dan menerapkan protokol yang seharusnya dilakukan. Apalagi Bang tuh beneran nunggunya tuh di luar loh. Jadi itu di luar itu kayak dibikin tenda. Aku lihat 2 bank sih. Itu tuh di luar banknya itu dibikin tenda, terus habis itu dikasih kursinya tuh kayak kursi kemantenan, pada tahu nggak? Tahu mana tuh? Kursi yang warna hijau atau putih biasanya. Kursi tamu tuh loh. Ya, plastik. Iya. Gitu. Ya plastik. Iya. Terus tuh dikasih jarak 1 meteran ada sih. Jadi nanti yang ke dalam tuh ya yang dipanggil doang gitu sih. Wow, sampai gitu ya. Iya. Maksudnya tiap tempat juga punya tingkat waspadanya masing-masing gitu. Ada yang sampai kayak gitu kan. Masjid kan juga gitu tuh kalau sholat. Oh iya? Gimana tuh, Jan? softnya dijarakin satu orang gitu. Berapa meter kira-kira? 1 meter? Ya sejarak 1 orang. Oh, jadi kayak ada bolongnya gitu ya? Ya. Yang seharusnya diisi 3 orang, cuma 2 orang gitu? Ya kayak gitu. Terus ada tulisan juga kalau
nggak pakai masker, silahkan sholat di rumah kayak gitu tulisannya di Oh iya. Di minimarket atau di apotek juga selalu ada tulisan sih. Kalau apa namanya, tulisan area wajib memakai masker. Iya. Kayak gitu sih. Iya, berarti emang harus ya. Maksudnya tempat-tempat itu juga nggak mau di tempat itu jadi sumber penyebaran COVID gitu kan. Ngomong-ngomong nih soal masker, apa kemarin lagi rame ya dari berita pemerintah yang masyarakat tuh jadi kayak diomongin aja gitu. Aku ingetnya sih bahwa masker jangan diturunin di dagu termasuk saat makan gitu kan. Banyak yang mikir bahwa nggak mungkin pakai masker sambil makan gitu kan. Itu gimana? Menurut kalian gimana? Ya gitu. Jadi harus maskernya tuh nggak diturunin ke dagu waktu makan, tapi langsung dilepas aja sekalian. Nah, itu yang benar. Mungkin orang baru baca judulnya aja terus langsung bikin komentar gitu kan. Karena maksudnya emang kalau bahkan dari premis awal ya, masker jangan diturunin ke dagu. Itu kenapa? Kan mungkin orang-orang tuh pada itu mereka nurunin ke dagu mungkin punya alasan, misalnya yang pertama nafasnya itu sesak gitu kan, jadinya pengen hidungnya tuh lebih kena expose sama udara luar biar nafasnya bisa lebih lancar, mungkin ada yang kayak gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak efektif sih kalau kayak gitu pemakaian maskernya. Jadinya kalau kita nurunin masker ke dagu, otomatis masker yang akan kita pakai itu terkontaminasi sama daerah dagu yang tadinya dia itu kotor, kena udara luar, kena droplet gitu. Nah, kalau kita pakai lagi, kita naikin masker lagi, otomatis kita malah menambah mikroba yang ada. Soalnya kan pada terkontaminasi di maskernya itu kan. Betul banget. Cara ngelepas maskernya pun juga harus diperhatikan. Jadi kita cuma boleh memegang area yang berhubungan sama telinga. Jadi nggak boleh kita pegang masker yang di daerah mulut gitu. Jangan sampai tangan kita ini mengontaminasi masker kita juga gitu. Jadi saat dilepas itu melalui kaitan yang di telinga ini, terus dimasukin aja ke paper bag atau plastik dan nanti kita gunakan lagi maskernya kalau mau makan. Iya, berarti itu pas kita mau makan kan ke periode kedua. Jadi kalau misalnya lagi makan bukan diturunin ke dagu. Jadi ya udah langsung lepas aja. Karena kalau misalnya diturunin ke dagu malah kayak tadi penjelasan tadi kan. Terus kalau misalnya maskernya itu mau dipakai lagi, berarti cara melepasnya harus benar gitu kan. Harus pegang kaitannya. Tapi kalau misalnya maskernya udah gak dipakai lagi, bebas kan? Bebas kalau. Iya. Jadi kayak bebas dilepasnya gimana caranya, asal langsung dicuci gitu kan, maskernya washable gitu. Terus nih kalau misalnya kita udah keluar rumah nih, terus mau masuk lagi ke rumah, itu kan pastinya ada protokolnya ada protokolnya karena dari luar tuh takutnya bawa bahaya gitu ke dalam. Itu gimana caranya? Pastinya sebelum masuk rumah cuci tangan dulu ya. Cuci tangan, pakai sabun, jangan lupa minimal 20 detik. Terus habis itu kalau mau masuk, pokoknya sebelum megang genggam pintu rumah tuh pastiin tangan kita udah bersih gitu kan. Terus habis itu waktu kalau masuk rumah, baiknya jangan bersosialisasi sama orang-orang di rumah dulu. Jadi kamu kalau datang ke rumah langsung aja ke kamar mandi. Betul langsung bersih-bersih ke kamar gitu mandi. Iya, kayak bersih-bersih. Bajunya dilepas semua dan harus dipisah sama baju yang lain gitu. Iya, direndam dulu terus dibersihin. Sampai tas kita juga ya, tas yang kita pakai. Kalau bisa dicuci ya dicuci gitu ya. Iya, kalau enggak ya disemprot disinfektan lah paling enggak. Terus kalau misalnya kita udah di rumah nih, pastinya tetap harus jaga kebersihan kan? Yep, benar. Gimana tuh? Kita tuh kalau di rumah juga harus tetap nerapin PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya itu apa, Chen? Kalau secara umum hidup bersih dan sehat itu kan berarti kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan di segala kebersihan diri atau kebersihan lingkungan, kesehatan diri atau kesehatan lingkungan. Kayak gitu. Oke. Cuma itu. Jadi
termasuk ke makan makanan yang bergizi seimbang gitu. Olahraga. Nah, ini olahraga nih. Kan banyak ya yang udah mulai olahraga di luar kayak sepedaan atau jogging. Apalagi sepedaan sempat trending gak sih? Karena emang marak banget ya sepedaan tuh sekarang. Iya. Soalnya tuh di rumah terus tuh bosen gak sih? Pasti pengen menghirup udara luar. Pengen lihat pemandangan luar kayak gitu ya kan? Iya, benar-benar. Tapi ya, gitu. Walaupun olahraganya di luar harus tetap pakai masker kan? Ya sebenarnya gitu harusnya. Harusnya gitu, tapi ada yang nakal ya, masih ada oknum yang masih nggak pakai masker dengan alasan mungkin ketika olahraga, karena olahraga kan apa ya, perlu ngatur pernafasan juga karena apalagi olahraga cardio gitu kan. Jadi kadang orang emang ngerasa repot aja kalau pakai masker, takutnya sesak nafas gitu. Nah itu gimana tipsnya kira-kira? Tipsnya kalau menurutku ya. Ya silakan. Ya resikonya kalau mau olahraga di luar ya memang harus pakai masker. Soalnya kan itu tanggung jawab ya secara personal. Ya. Kan penyebarannya nggak cuma lewat droplet aja toh, ternyata bisa lewat udara atau airborne ya istilahnya. Sebenarnya bukan menular lewat udara gitu sih, tapi virusnya tuh bisa bertahan di udara. Ya, jadi apa ya, ada resiko kalau misalnya mau olahraga di luar rumah ya pakai masker. Kalaupun mau nggak sesek ya udah intensitas olahraganya dikurangin, jadi nggak terlalu berat gitu. Joggingnya ya udah lambat aja atau putarannya dikurangin. Paling nggak kalau itu sih milih masker yang sesuai. Kalau misalnya ini kan rata-rata kan pakai masker kain kan sekarang orang-orang. Ya pilih yang bahan kainnya tuh sesuai gitu, yang kamu nyaman, nggak ketebelan, nggak ketipisan, kayak nyaman aja gitu dipakai. Iya benar. Jadi senyamannya, intinya tuh kita walaupun ada protokol ini, kita juga harus bikin nyaman ke diri sendiri. Jadi kan banyak masyarakat yang protes gitu kan, terutama perihal masker. Jadi ya udah menurut aku senyamannya aja. Kalau misalnya emang nggak mau sesak napas, ya udah olahraganya di dalam rumah. Kan banyak tuh ya olahraga yang bisa dilakuin di rumah. Teman-teman sejauh ini olahraganya ngapain? Kalau aku senam sih. Iya. Kita pergunakan platform YouTube. Banyak kan YouTube bener banget. Instruktur apa instruktur ya? Instruktur senam atau Zumba atau exercise, ya yoga lah atau exercise biasa gitu kan. Kalau aku sendiri itu sih Zumba bisa, senam, pokoknya hal-hal yang aku senangi. Nggak terlalu memberatkan. Apalagi yang punya alat sendiri di rumah, itu udah bagus banget sih. Kayak apa sih, treadmill ya namanya, treadmill atau yang buat goes gitu kan. Ya tapi yang buat yang nggak punya bisa kok, tinggal buka YouTube terus searching aja mau senam atau Zumba atau exercise workout biasa. Iya atau apa gitu kan. Yoga juga bisa, mudahkan aja lah senyamannya itu kan. Oke, mungkin pembahasannya sekian sih. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Ya cukup kayaknya. Cukup ya, jadi gimana nih Cacan dan Niza? Sudah, itu dulu aja. Itu dulu aja ya. Itu dulu aja sih. Oke. Mungkin kalau di rumah, kan tadi kan di luar kan habis dari luar cuci tangan gitu. Kalau di dalam rumah juga jangan lupa cuci tangan. Entah mau makan, entah mau nyiapin makanan, entah habis dari toilet. Dan jangan lupa cuci tangannya pakai sabun, bukan cuma pakai air. Iya, jadi ya udah di rumah pun PHBS-nya tetap diterapkan gitu. Oke, mungkin sekian yang untuk podcast kali ini. Semoga teman-teman semua bisa lebih aware lagi, lebih paham lagi esensi dari new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Terus bisa lebih sadar bahwa walaupun ada protokol, kita juga harus tetap merasa nyaman ke diri kita biar nggak ngerasa repot sendiri dan pada akhirnya malah melanggar protokol itu. Gitu. Ya, benar sekali. Nanti kalau ada kritik dan saran sangat boleh untuk disampaikan ke kami. Kemana? Bisa ke Instagram. Instagramnya kepoteker_ atau ke YouTube, channel YouTube kita namanya Kepoteker.
Oke. Nah, oh ya kita tagline dulu. Siap? Siap. Kepo take care. We know. We share. We care. Yeay. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dadah. Dadah.